Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang. Hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat ya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan mereaksi sebuah kelucuan seorang bapak, yang mana dalam video ini ada seorang bapak yang bahagia dan senang katanya jika ada tetangganya yang meninggal. Subhanallah ya. Seharusnya seorang muslim itu jika ada saudaranya yang meninggal itu turut bersedih, bukannya bahagia. Bapak ini malah katanya bahagia jika ada tetangga yang meninggal. Dan itu sahabatnya tidak lain tentunya pasti ujung-ujungnya itu karena besek ya, atau karena makan-makan. Dan itu semua sahabatnya pengalaman saya pribadi waktu saya masih mengikuti acara-acara ritual yasinan tersebut. Dan tentunya sahabatnya ritual ini sangatlah menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan dahulu, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya jika ada orang yang meninggal, bukan kita yang harus makan-makan tempat mayit. Seharusnya kitalah yang membuatkan makan untuk si mayit, bukan malah memberatkan si mayit. Tentunya ritual-ritual seperti ini menyelisih ya apa yang Rasulullah SAW sampaikan dulu. Coba kita simak saja gimana kelucuan bapak ini senang dan bahagia jika ada tetangganya yang meninggal. Tahlil yang nggak tahu. Kalau kita suka sama tahlil, emak saya nitip kalau ada tahlilan gua nggak masak tong gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin belanja emak. Jujur aja saya termasuk keluarga yang mau makan daging nggak pernah diajak ke restoran, nggak pernah diajak ke tempat makan orang mahal, nggak. Saya mau makan daging nungguin orang pulang tahlil. Makanya bapak saya kalau mau tahlil rajin, emang dia tahu nggak kebeli daging. Alhamdulillah daging sekepel, keluarga saya 13. Itu daging sekepel semur digigitin sama emak saya, sarang dikit, nggak berasa daging, kecap doang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang, bapak seneng gitu. Dia nggak belanja jadinya. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi sekampung, kagak ada yang mati bisa. Apa adik saya nanya, Bak, nggak ada yang mati apa gitu. Bapak saya megang sorban jalan ke depan pintu, ya tong ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah pas beduk maghrib ada aja yang meninggal. Cuman ketigan beduk doang. Mati lagi. Sekali ngok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya di saat orang-orang gak demen sama tahlil, saya nggak berani membid'ahkan, memusyrikan, enggak, saya nggak berani. Karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Tentunya sahabat ya, pernyataan bapak ini dibantah keras oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Mujiman. Karena dalam Islam itu makan-makan tempat si mayit itu memberatkan keluarga si mayit tentunya. Keluarga si mayit sedang berduka malah disuruh membuatkan makanan. Bagaimana mungkin keluarga yang lagi berduka itu membuatkan makanan untuk tamu yang berdatangan? Pastinya ini sangat memberatkan sahabatnya. Coba kita simak sahabatnya bagaimana Ustadz Abdul Somad membantah ritual acara yasinan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Punya pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah. Nabi, indah aduh. Sahabat Nabi, indah aduh. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari. Kalau tidak dibuek, kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit.
Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gedung ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum. Karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarga, maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Untuk memperkuat lagi sahabatnya, coba kita simak pernyataan dari Ustadz Mujiman, yang mana beliau ini Ustadz dari kalangan Muhammadiyah, yang beliau ini mengatakan bahwa acara tersebut itu memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, adapun mengenai masalah bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Kalau yang dimaksud adalah melaksanakannya sendiri, anaknya misalnya, istrinya baca Quran lalu berdoa, ya Allah, kalau saya baca Quran ini ikhlas karenamu, ampuni orang tua saya, itu boleh. Tapi kalau kemudian berkumpul bersama di tempat orang yang meninggal, makan-makan di sana, ada acara hari tertentu, pasaran tertentu, dengan tata cara tertentu, dengan ubo rampe tertentu, bahkan kurang gedang rojo wae kudu dinteni, wah urung ono kurang afdol. Nah, maka ini jelas tidak ada riwayatnya. Tetapi kalau kita baca Quran lalu berdoa, ya Allah ampunilah orang tua saya, nah, ini Bapak Ibu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslimnya itu menyatakan boleh. Nah, tapi kalau bersama-sama hari tertentu, waktu tertentu, ritual tertentu, nah, anggo ketan, kolak, sego, golong dan seterusnya, nah, kalau ndak pakai itu gimana? Ratekan misalnya dongane, nah ini masalah. Jadi pertanyaannya apa ada riwayatnya? Tidak ada nggih tentang tahlilan dan yasinan. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu zikir yang paling utama. Silahkan perbanyak tahlil, dalam arti zikir yang paling utama. Bacaan Quran, bacaan ayat-ayat Allah itu hak, tahlil itu hak dari Allah, yasin itu hak, Al-Quran itu hak. Tapi kalau kemudian dicampurkan dengan tadi, maka ini nyun sewu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ini namanya talbisul haqqo bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu hak, benar, yasin itu benar, tahlil itu benar, tapi dicampur-campur dengan seperti itu, nah itu menjadi mencampur yang hak dan yang batil. Bisa dipahami ya? Apa zaman Nabi dan sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Karena memang kewajiban untuk orang yang masih hidup, untuk orang yang sudah meninggal, satu, kewajibannya apa? Ya, kewajibannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memandikan. Dua, mengafani. Tiga, menyolatkan. Empat, menguburkan. Lima, mendoakan. Nah, sudah kewajibannya itu. Nah, kalau kewajiban sebelum dikuburkan ada, menyelesaikan hutangnya. Nah, sebelum dikubur, sebelum dimandikan loh, itu ada hutang dirampung gesek, termasuk utang poso, utang nadar, utang rotonggo teparu. Nah, itu tanggung jawab ahli waris. Dan dari video ini juga sahabatnya kita bisa menyimpulkan bahwa acara yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW itu memang memberatkan. Coba kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentunya Islam ini akan begitu mudah. Karena sahabatnya Islam itu memang sudah sempurna. Saking sempurnanya, tata cara buang hajat saja sudah Rasulullah SAW ajarkan. Apalagi masalah kematian seperti ini. Semoga sahabatnya kita dijauhkan dari acara ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW ini. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
Mungkin cukup di sini dulu sahabat ya penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Itu kelemahan diri saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.